Oke, di sini kita masuk ke truss. Di sini ada batang yang ditumpuk sedemikian rupa. Yang kita cari adalah gaya reaksi di tiap batangnya. Jadi di dalam batang ini, contoh batang AE misalnya, dia akan memiliki reaksi gitu, entah reaksi tekan ataupun tarik. Untuk itu nanti kita akan menggunakan dua metode diantaranya metode join atau titik dan metode section. Masing-masing ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Jadi seandainya yang ditanya adalah gaya reaksi pada batang EF, gaya reaksi pada batang EC, gaya reaksi pada batang BC, maka kita dapat menggunakan metode section untuk mempercepat perhitungan. Namun jika yang ditanya adalah gaya reaksi pada batang AB, misal AE, misal CD, CF, maka dapat menggunakan metode join. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah ketika batang itu terletak dekat dari tumpuannya, kan di sini tumpuannya A dan D, maka dia dapat menggunakan metode join gitu untuk mempercepat perhitungan. Baik, di sini konsep truss sudah kita jelaskan. Kita masuk ke pertanyaannya. Di sini yang ditanya adalah gaya reaksi di EC, gaya reaksi di EF, dan gaya reaksi di BC. Ini yang ditanya. Pertama-tama kita harus membuat reaksi tumpuan. Nah, di sini kita ini nggak gua gambar ulang, jadi gua gambar sini aja reaksi tumpuannya. Di sini ada AY, ada AX karena A ini adalah tumpuan pin, lalu D tumpuan roll, hanya DY. Oke, kita buat reaksi tumpuannya. Kita buat reaksi tumpuan. Berarti reaksi tumpuan sigma Fx sama dengan 0. Ada apa aja di sumbu X? Ada AX dan ada 100 ke arah kiri, min 100. Oh ya, sebelumnya kita bikin perjanjian tanda dulu, ke atas, ke kanan, dan searah jarum jam bernilai positif. Maka dari itu nanti AX nilainya 100 Newton. Selanjutnya kita masuk ke sigma FY. Sigma FY sama dengan 0. Di sumbu Y ada apa aja? Ada AY, ada DY, ada 200 arah ke bawah, tidak ada gaya lain. Maka nanti AY tambah DY bernilai 200 Newton. Kita lanjut ke sigma momen. Misalkan tumpuan putarnya di A. Maka ada gaya apa aja yang menyebabkan momen? Nanti ada gaya 200, lalu 100, dan DY. Untuk itu nanti maka kita lihat 200 ini dia akan searah jarum jam jika titik putarnya di A, makanya 200 nya positif dikali jarak lengannya adalah ini, karena gaya dan lengan harus siku-siku, maka jaraknya adalah sepanjang ini. Berarti jaraknya 2 meter ya, 8 totalnya. Berarti 2 meter, 200 kali 2, lalu ada 100 kalau titik tumpuannya di A, maka dia akan berlawanan arah jarum jam, berarti negatif. 100 dikali lengannya adalah, balik lagi di sini harus siku-siku, maka jarak lengannya adalah sepanjang tinggi ini.
berarti 2 meter dikali 2 dikali 2. Lalu ada DY kalau diputar di A dia berlawanan arah jarum jam, berarti negatif DY kali lengannya dari ujung ke ujung 8 sama dengan 0. Nanti dapat 8 DY sama dengan 400 dikurang 200. Maka DY sama dengan 200 bagi 8, 25 Newton. Maka nanti AY sama dengan 200 kurang 25, 175 Newton. Oke, udah dapat reaksi tumpuan. Sekarang kita masuk ke metode section untuk mencari gaya reaksi batang. Mencari gaya reaksi batang. Gaya reaksi batang dapat menggunakan metode section. Kita menggunakan metode section aja. Yang artinya apa? Yang artinya ini kita potong gitu. Oke. Ini kita potong. Jadi nanti yang digambar seperti ini. Nanti yang digambar seperti ini. Asumsi gaya reaksinya menuju tarik semua gitu. Di sini ada FEF, di sini ada FEC, yang bawah ada FBC. Oke, di sini titik A dia memiliki reaksi tumpuan AX. Di sini ini AY, ini AX. Terus di sini ada 200 Newton. Ada 200 Newton. Udah semua. Ini titik E, ini titik B. Oke. Lalu kita harus mencari salah satu dari gaya ini. Triknya adalah kalian cari satu titik yang memiliki dua gaya. Di sini bisa kita lihat ada titik E. Di titik E ini dia memiliki dua gaya gitu. Jadi kita bisa jadiin titik E ini sebagai titik putar. Karena kita akan menggunakan sigma momen sama dengan 0. Berarti kita tadi acuannya adalah E, sigma momen E sama dengan 0. Lalu kita cari momennya. Cari momen, nanti akan mendapatkan BC. Oke. Ada gaya apa aja yang menyiapkan momen jika tumpuannya di E? Berarti ada AY, ada AX, dan ada FBC. Kita lihat AY, dia kalau diputar akan searah jarum jam terhadap titik E, dan jaraknya adalah ini. Jaraknya harus siku-siku. Maka jarak dari A ke B itu adalah 2 meter dikali 2. Lalu ada AX. AX kalau diputar terhadap E berlawanan arah jarum jam, maka negatif AX dikali lengannya adalah ini gaya, ini lengan. Berarti lengannya setinggi EB, berarti 2 meter juga. Lalu ada apa lagi? Ada FBC. FBC ini kalau diputar terhadap titik E dia akan berlawanan arah jarum jam. FBC dikali lengannya adalah ini gaya, ini lengan, berarti 2 sama dengan 0. Nanti akan dapat 2 FBC 2 AY min 2 AX. Karena ada 2 semua kita coret, maka FBC adalah AY kurang AX. Kita lihat AY nya itu 175, AX nya itu 100.
Berarti 175 kurang 100 sama dengan 75 Newton. FBC. Kita lihat ini positif dan tadi kita asumsinya adalah tarik atau tensil, maka FBC ini benar, asumsi kita tensil. Terus kita mau nyari FEC dan FEF sekarang. Berarti kita bisa menggunakan sigma fx ataupun sigma fy. Oke. Kalau di sini gue pakai sigma fy aja. Jadi kalau di reaksi tumpuan tadi logika berpikir kita adalah yang dikerjakan dulu ada fx, fy dan momen. Kalau di section ini logika gue tuh gue balik, jadi momen dulu, fy dan fx. Di sigma fy ini ada apa aja? Ada AY ke atas, lalu ada min 200 ke bawah, lalu ada EC ini kan karena dia miring, memiliki sudut, maka dia memiliki proyeksi ke X dan ke Y. Nah, untuk itu di sini misalnya ini FEC, maka ini adalah FEC yang versi Y, ini adalah FEC yang X, versi X. Nah, di sini kita mau nyari yang Y, berarti anggaplah tetanya di sini. Oke. Maka nanti kalau tadi yang logika tadi, kalau gambar fullnya kan gini, yang kotak. Nah, di sini 4, di sini 2. Maka FEC ini kan sama aja FEC dikali cos theta, maka cos itu kan adalah samping per miring. Kalau 4 ini kita asumsikan adalah depan, kalau tetanya di sini, maka 2 adalah sampingnya. Oke. Berarti dikali 2 itu samping per miring. Kita ingat miring ini adalah Pythagoras dari 2 dan 4. Berarti akar 2 kuadrat tambah akar 4 kuadrat itu sebesar 4 tambah 16 akar 20. Berarti 2 akar 20. Lalu ketika FEC udah, AY udah, maaf bukan di sini, min 200 ke bawah, lalu min FEC nya juga ke bawah, FEC dikali 2 per akar 20 sama dengan 0. Oke. Maka nanti akan dapat FEC nya kita pindahkan, lalu AY min 200, AY nya itu tadi sebesar 175 min 200, maka FEC sama dengan min 25 kali akar 20 per 2. Ini nanti kalau dihitung pakai kalkulator, dia dapatnya FEC itu nanti dapat minus 55,9. Newton. Ini minus, tadi asumsi kita positifnya tuh tensile, karena dia minus berarti kompres, ya, tekan. Oke, udah 2 gaya yang kita dapat. Masuk ke gaya terakhir ya, nanti kita harus nyari FEF, berarti pakai sigma fx. Sigma fx sama dengan 0. Ada gaya apa aja? Ada AX, ada FBC kanan, lalu ada FEF, lalu ada FEC versi X tambah FEC dia ke kanan, dikali, kalau tadi Y nya cos, berarti sekarang sin theta. Sin itu adalah depan per miring, depannya ada 4, berarti 4 per miringnya itu akar 20, dia akan sama dengan 0. Oke. Di sini kita pindahin dulu, yang mau kita cari adalah FEF. Oke, FEF sama dengan
min AX min FBC min FEC kali 4 per akar 20 per akar 20. Kita tahu min AX tadi dari hasil reaksi tumpuan itu 100 Newton, min 100 min FBC tadi kita dapat 75, lalu min FEC kita FEC dapat min 55,9, tapi kita pakai yang ini aja, yang kirinya biar gampang perhitungannya. min 25, maaf ini FEC FEF harusnya, min 25 kali akar 20 per 2 dikali 4 per akar 20. Oke, karena sama-sama akar 20 kita coret, ini coret jadi 2, maka nanti dapat ini min 175, 25 kali 2 itu 50, minus kali minus plus 50, maka nanti dapat min 125 Newton, maka FEF nya min 125 Newton. Tadi asumsi kita adalah tensile, tarik ketika positif, ketika negatif di sini kompres. Oke, ini bisa kita buat conclusionnya. FBC dia dapatnya nanti 75 Newton, sinnya tensile, lalu FEC itu kita dapat min 55,9 Newton, ini kompres, lalu FEF ini kita dapat min 125 Newton kompres. Oke, kelar deh metode section. Nanti video berikutnya kita bahas pakai metode join.